It's time to bring education into the fourth industrial revolution. Flexible, tailor-made curricula are taught by teachers who become mentors to their students, giving the workforce of tomorrow the tools to become active lifelong learners, independent problem solvers, and create a diverse and pluralistic society where every person understands and plays to their strengths, building a fair and self-sustaining model for education rather than knowledge. Universitas Cibeles Moret is here to align Education 4.0 with Industry 4.0. Pada hari ini kita akan lanjut materi yang kemarin. Jadi apa kemarin? Mengawali seluruh pembelajaran, saya mohon izin sama orang untuk melakukan doa. Terima kasih. Selanjutnya absen ya. Kami ke kelas. Hari ini yang kita ada? Julianus Aceh dapat. Lengkap? Julianus Aceh dapat. Julianus Aceh dapat. kenapa nih? Saksi yang telah. Lagi. Itu. Dan hari ini kompetensi dasarnya seperti yang ada di depan slide itu. Yang pertama, pada hari ini kita akan membahas KD 3.7 dan KD 4.7. Untuk 3.7-nya menentukan order reaksi, tetapkan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Jadi kita akan membahas atau bisa menentukan yang namanya order reaksi. Lalu di 4.7-nya kita akan merancang atau melakukan serta menyimpulkan dan menjadikan hasil percobaan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Baik, minggu lalu kita sudah bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada yang masih ingat? Ya? Katakan, yang masih ingat? Ya, Gajul. Suhu, konsentrasi, luas permukaan, dan katalis. Suhu, luas permukaan, Konsentrasi dan katalis. dan katalis. Lalu apa yang dimaksudkan dengan luas permukaan? Aku bisa berikan contoh. Luas permukaan. Ya, Naseng. Luas permukaan. Semakin luas permukaan zat yang bereaksi, semakin kecil ukuran partikel zat. Semakin cepat reaksi akan berlangsung. Oke. Jadi luas permukaan itu luas permukaan suatu zat atau benda itu semakin besar, maka laju reaksinya semakin. Oke. Nah, untuk kali ini tujuan pembelajarannya yang pertama apa? Peserta didik Dapat melaksanakan laju reaksi dengan cepat. laju reaksi. Kedua, dapat Dapat melakukan reaksi berdasarkan hasil percobaan laju reaksi dengan teliti. ini yang ketiga. Peserta didik dapat menentukan kesamaan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan laju reaksi dengan Dua, empat. Kantor ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima kelompok. Ada yang masih ingat pengertian laju reaksi? Laju reaksi merupakan berkurangnya konsentrasi reaksi setiap satu satuan waktu atau
konsentrasi produk reaksi tiap satu satuan waktu. Satu satuan Waktu. Nah, contoh kemarin kalau kita berkendara dari sini ke rute membutuhkan waktu 60 menit ya. 60 menit itu kecepatan berapa? Coba perhatikan. Gambar apa itu? Apel. Hah? Apel. Ada yang belum pernah makan apel? Belum pernah makan apel? Siapa? Oh, sudah pernah semua. Ada 2 apel. Sekarang kalau sudah Anda tentukan, mengapa ada perbedaan warna dari kedua gambar tersebut? Yang pertama itu gimana bentuk apelnya? Terus yang kedua? Terus. Kenapa bisa seperti itu? Silakan. Ya. Adanya perbedaan suhu. Kira-kira bagaimana pengaruhnya? Silakan dianalisis. Tiga, silakan. Semakin lama apel disimpan di luar ruangan tersebut, maka akan semakin lama cepat proses pembentukan buah. Semakin lama buah apel ditempatkan di ruangan yang bersuhu, maka semakin cepat pembusukan. Oke, kita tampung dulu. Ya, kelompok 5. Ruangan lain, apel akan menurun. Jika suhu ruangan naik, apelnya bakal kalau diturunkan segar. Oke, ada lagi? Satu lagi yang terakhir. Ya, silakan juga. Karena suhu yang terlalu panas yang membuat kulit pada apel supaya lebar kedua mengering. Persamaan laju reaksinya dapat dirumuskan. Jadi laju reaksi itu disingkat dengan P. K itu Tekanan reaksi. persamaan laju reaksi. P sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Apa itu X dan Y? X dan Y itu disebut dengan order reaksi. Sama laju reaksi itu tidak dipengaruhi oleh yang namanya koefisien reaksi. Jadi mempelajari laju reaksi itu tidak hanya cukup memahami konsep laju reaksi. Bukan hanya memahami itu saja, tapi harus mengetahui yang namanya order reaksi. Laju A sama dengan persatuan berkurangnya konsentrasi B persatuan waktu. Kalau di reaksi itu, maka laju reaksinya bertambah atau berkurang? Berkurang. Jika besarnya laju reaksi tersebut tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaksi, artinya seberapa pun peningkatan konsentrasi reaksi tidak akan mempengaruhi terhadap besarnya Baca ya. reaksi. Jadi suatu reaksi dikatakan berordenol itu yang pertama, laju reaksi tidak dipengaruhi oleh bertambahnya konsentrasi reaksi. Berapapun Anda tambahkan A, tambahkan B, dia tidak mempengaruhi laju reaksi. Maka dikatakan reaksi berordenol. Penambahan konsentrasi reaksi itu berbanding lurus. Tahu berbanding lurus. Misalnya konsentrasi A dan B itu pada saat sebelum reaksi nilainya sama dengan 2 molar ya. 2 molar. Nah, sekarang seiring berjalannya waktu saya naikkan dia punya konsentrasi A dan konsentrasi B ya. Maka laju reaksinya pun berbanding lurus. Kalau reaksinya saya tambahkan, maka laju reaksinya juga harus tambah. Maka ordenya itu dinamakan dengan reaksi berorde 1. Apa itu orde 1? Besarnya laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi. Ini orde 0. Yang ini lalu ada orde 2, nanti ada orde negatif. Yang ke atas itu apa yang vertikal?
laju reaksi. Yang ini konsentrasi reaksi atau A dan B. Ya. Nah, dikatakan berorden 0 itu jika laju reaksinya apa? Tidak dipengaruhi. Dua molekul ClO2 direaksikan dengan dua molekul OH- membentuk molekul ClO3 dan ClO2 dan H2O. Baik, sebelum dilanjutkan, jadi untuk menentukan orde reaksi itu, yang pertama harus ada yang namanya data percobaan. Di situ muncul data percobaan. Ada berapa percobaan? 3. Oke. Berapakah orde reaksi terhadap ClO2? Lalu berapakah orde reaksi terhadap OH-? Baik, untuk menentukan orde reaksi terhadap ClO2, untuk mencari orde reaksi yang ini, maka cari konsentrasi OH-nya sama. Begitupun yang di sini. Kalau mau mencari orde reaksi terhadap OH-, maka apa? Cari ClO2 yang sama. Bagaimana cara mencari orde reaksi terhadap OH-? Apa syaratnya? Nilai ClO-nya sama. Maka diambil persamaan P1 per P3. Sehingga nilai Y-nya sama dengan orde reaksi terhadap Y-nya sama dengan 2. P-nya sama dengan K konsentrasi ClO2 OH ya. OH pangkat isinya berapa? 1. Satunya jangan ditulis. Dikali konsentrasi OH- pangkat 2. Kelompok 1 bukan hanya 3 dong. Orde reaksi 0, orde reaksi 1, dan orde reaksi 2. Apa konsentrasi? Apa konsentrasi? Ya, 2. Percobaan berapa? Oke, itu. Untuk yang ini, jika ada percobaan. Satu dan untuk mencari yang ini nanti, maka ini harus sama. Berapa? 1 dan 2. Tinggal buat seperti ini. Mencari ini, mencari yang ini. Berarti ininya harus, yang ini harus sama. Berarti yang ini 0,2 ke 0,6. Berapa? 0,3. Ini agar nilai 1/4 berarti 1/4 pangkat 2. Kalau sudah sama 1/2 habis. Maka yang sisanya ya 2. Paham? Konsentrasi B 0,06, 0,24, 0,2. Sekarang untuk mencari X itu di mana posisinya? Konsentrasi A atau B? Konsentrasi A. Untuk mencari konsentrasi X, maka syaratnya konsentrasi B itu harus sama. Di mana nilainya sama? Percobaan berapa? Lihat percobaan. Percobaan berapa? Ya, 1 dan P1 per P3. Sekarang untuk dapat ini rubah harus sama. 0,3 itu
0,9 itu kalau di ini disederhanakan 0,3 tambah. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi laju reaksi. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Yang pertama, reaksi ordenol. Reaksi ordenol adalah suatu reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaksi. Yang kedua, reaksi OD1. Reaksi OD1 adalah apabila besar laju reaksi berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi reaksi. Yang ketiga, reaksi OD2. Reaksi OD2 adalah apabila besarnya laju reaksi merupakan pangkat 2 peningkatan konsentrasi reaksi. Ini acara menyelesaikan kemudian. Baik, di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kami. Yang pertama, menentukan ODA. Kenapa kami menggunakan P1 sama dengan P3? Karena nilai yang sama pada konsentrasi B di atas berada pada percobaan 1 dan percobaan 3. Selanjutnya, kami menentukan konsentrasi A. K1 per K3 sama dengan konsentrasi A per konsentrasi A1 per konsentrasi A3 pangkat X dikalikan dengan konsentrasi B1 per konsentrasi B3 pangkat E. P1, nilai P1 di bola tadi atas adalah 4 dan nilai P3 nya sama dengan 36. Nilai dari konsentrasi A1 di tabel di atas adalah 0,2 dan nilai konsentrasi A3 sama dengan 0,06 dikalikan dengan konsentrasi B1 yang bernilai 0,06 dan konsentrasi B3 0,06. Karena nilai 0,06 nya sama maka dicoret, lalu dibagi 4 bagi 36 sama dengan 0,9. Bila hasil dari 0,02 bagi 0,6 sama dengan 0,3. Maka di sini bisa hasil 2. Maka berapa yang akan menghasilkan 9? Maka pangkat 2 dari 3 sama dengan 9. Lanjut. Jadi, sama dengan 9. Untuk menentukan ODB kami menggunakan percobaan P1 per P2 karena pada bulan di atas yang sama pada nilai yang sama pada konsentrasinya adalah percobaan nomor 1 dan percobaan nomor 2. K1 sama dengan K2. Konsentrasi P1 per B2 pangkat X dikalikan dengan konsentrasi A1 per A2 pangkat B. Nilai dari percobaan P1 dan P2 adalah 4 dan 16 dan nilai dari konsentrasi B1 dan B2 adalah 0,06 dan 0,04 pangkat X dan nilai dari konsentrasi A1 per A2 adalah 0,02 dan 0,02. Karena nilainya sama maka nilainya dicoret. Hasil dari 4 per 16 sama dengan 0,4 dan hasil dari 0,06 per 0,04 sama dengan 0,04. Kenapa di sini hasilnya 1? Karena pangkat berapa yang akan menghasilkan 4? Maka pangkat 1 sama dengan 4. Yang ke B suruhannya rumus laju reaksi. Rumus laju reaksi adalah V sama dengan K kali konsentrasi A dikuadratkan karena hasil dari nilai X dari 2 dan nilai Y 1 makanya pangkat 1 tidak ditulis.
Selanjutnya menentukan harga K atau tetapkan laju reaksi. Nilai A dari nilai konsentrasi A dari data ini adalah 0,2 dan nilai konsentrasi B adalah 0,06. Maka nilai ini kita masukkan ke dalam rumus di atas yang P sama dengan K kali konsentrasi A dikuadratkan dan kali dengan konsentrasi B. Nilai konsentrasi A dari 0,02 dipangkatkan dan dikalikan dengan 0,06. Nilai dari 0,2 dikuadratkan sama dengan 0,4 dan dikalikan dengan 0,06 akan hasilkan 0,024. Yang semua. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Yang pertama, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul tentang laju reaksi. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya. Reaksi ordinal. Reaksi dengan ordinal artinya reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan atau reaksi. Yang kedua, reaksi ordinal artinya reaksi berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi reaktan. Apabila konsentrasi reaktan diperbesar 2 kali semula, maka laju reaksi juga diperbesar 2 kali semula dan laju reaksi berubah. Yang ketiga, reaksi orde 2 artinya laju reaksi berubah secara eksponensial atau kuadrat apabila konsentrasi reaktan diperbesar 2 kali. Berarti orde yang sama di konsentrasi B itu P1 dan P3. Berarti P1 per P3 sama dengan K A1 per K3 itu A1 per A3 dan B1 per B3. Maka nilai P1 dan P3 itu 4 per 3 per 6 sama dengan KI. Nilai A1 sama dengan 0,2, nilai A3 sama dengan 0,06 dan nilai 0,6 dan nilai B1 pada konsentrasi B itu 0,06 dan B3 pada konsentrasi B itu 0,06. Jadi 4 dibagi 36 sama dengan 0,9, sedangkan 0,2 dibagi 0,6 sama dengan 0,3 dan 0,06 per 0,06 habis. Jadi nilai X sama dengan 2. Sedangkan untuk menentukan orde reaksi B, maka disamakan dulu konsentrasi pada orde A. Jadi konsentrasi yang sama pada konsentrasi A sama dengan P1 dan P2. P1 per P2 sama dengan K1 per K2. Jadi B1 per B2 kali A1 per A2. Nilai B1 dan B2 sama dengan 4 per 16 sama dengan nilai B1 dan B2 sama dengan 0,06 per 0,24 dikali konsentrasi A nilainya yang sama itu 0,2 dan 0,2. Jadi 4 dibagi 16 sama dengan 0,4 dan 0,06 dibagi 0,24 sama dengan nilainya 0,04. Nilai 0,2 per 0,2 habis. Oke. Jadi 0,04. Bagaimana rumus laju reaksinya? Rumus laju reaksi. Rumus laju reaksi sama dengan P sama dengan K A kuadrat kali B. A kuadrat kali berapa nilai X-nya? Nilai X-nya sama dengan 2, sedangkan nilai Y-nya sama dengan 1. Nilai apa? Nilai Y-nya sama dengan 1. Oke, terima kasih kepada kelompok. Untuk mencari orde reaksi terhadap A, maka konsentrasi B-nya harus sama. Lihat di tadi di situ. Konsentrasi B itu di percobaan. Percobaan berapa? Percobaan 1 dan 3. Percobaan 1 dan percobaan 3. 3. Lalu untuk mencari konsentrasi B, maka yang samanya apa? Konsentrasi A. Percobaan berapa yang sama? 1 dan 2. Makanya kelompok 5 tadi menyelesaikannya seperti ini. Jadi bagus ya. P1 per P3. Ambil nilai laju reaksinya. Berapa? 4 per 36. Kali ini belum ditentukan. Makanya habis. Dari mana nilai 0,2 dan 0,6?
konsentrasi A1 percobaan 1 dengan percobaan D3 0,2 0,6. Kenapa di sini 0,9 dari mana ini? 0,3 ini pangkat 2 tetap dapatnya 0,9 dapat X-nya 2. Begitupun yang ini. V-nya ya tinggal dimasukkan. K tadi apa? Konstanta. Berarti K ini dikali mana ini? Konsentrasi A pangkat 2. Dari mana? Orde reaksi terhadap X kali konsentrasi B. Orde reaksi terhadap Y. 1 tapi satunya tidak. Dah. Tinggal mau cek apakah betul atau mencari selanjutnya mencari nilai K. Udah sejak ambil percobaan 1. Mereka masukkan percobaan 1 tadi. Tapi di sini belum berakhir. Maka K-nya di sini berapa tadi? 0,6. P-nya percobaan 1 itu berapa? 4. K konsentrasi 0,024. Maka K sama dengan 0,024 bagi 4. 0,024 nilainya semuanya sama. Oke. Baik, untuk selanjutnya, jadi kita akan kumpulkan dulu sampai di sini. Baik, yang terakhir kesimpulan ya. Jadi kesimpulan materi kita yang pertama, kode dan reaksi itu ada berapa? Ada 3. Kode reaksi 1, kode reaksi 0. Jadi yang kedua, laju reaksi itu tidak dipengaruhi oleh konsentrasi. Itu tidak dipengaruhi. Tidak dipengaruhi oleh apa? Koefisien reaksi. Berapapun koefisien reaksinya tapi dia tidak mempengaruhi laju reaksi. Yang mempengaruhi laju reaksi itu apa? Banyak. Makanya ada faktor-faktor laju reaksi itu. Ada suhu, permukaan, katalis, dan konsentrasi. Kesimpulan itu faktor mempengaruhi laju reaksi. Pertama, suhu, permukaan, katalis. Lalu untuk menentukan persamaan laju reaksi, langkah yang pertama itu adalah menentukan orde reaksi. Ada orde 0. Kapan dikatakan orde 0? Tidak berpengaruh. Jadi penambahan reaktan itu tidak berpengaruh terhadap laju reaksi. Berorde 1 berbagi dulu. Berorde 0 cukup sampai di situ untuk materi kita hari ini. Selanjutnya karena kita sudah melakukan ujian, jadi materi ujiannya itu laju reaksi dengan soal yang di semester kemarin. Belajar lagi. Oke. Lalu kalau ada waktu untuk pertemuan selanjutnya, kalau ada waktu, masih ada waktu, kita bahas lagi soal ini. Masih banyak yang belum paham. Oke, cukup. Terima kasih atas sedianya hari ini.